Turun. 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 By the way, kalian nggak lagi nonton motovlog ya? Karena konten ini bukan konten motovlog. Ini cuma intro aja sebenarnya. Intro dari sesuatu yang akan saya bahas, yaitu TWS. Belakangan kita kan semua tahu ya, kalau beberapa brand besar itu ngeluarin produk-produk TWS berjenis open ear. Mulai dari Bose, Huawei, Shokz yang terakhir, dan lain-lain. Cuma masalah dari TWS jenis itu adalah normalnya harga-harga TWS tersebut mahal ya. Bisa dipastikan itu harganya di atas 1 juta. Si Bose harganya 4-5 juta, si Shokz juga 3-4 juta, dan Huawei itu sekitar 2-3 juta. Intinya harganya cukup mahal dan tidak bisa dibeli oleh semua orang. Lalu apa jadinya kalau ada sebuah TWS berjenis open ear yang harganya cuman 300 ribuan? Dan di video ini saya akan bahas TWS tersebut, yang mana TWS ini buatan Eagle, yaitu Eagle Runner 2. BTW kita lagi OTW ke jogging track ya, di dalam klaster ini. Ya sambil jalan-jalan lah, hitung-hitung. Saya tuh tadinya bingung bikin intronya bagaimana ya. Ya udahlah begini aja gitu. Jadi kita jogging. Pertama kali pegang TWS ini saya sedikit bingung jujur ya, karena waktu saya coba mencari spesifikasi teknis di internet, ternyata nggak nemu. Dan bahkan di website mereka aja, website Eagle, nggak ada informasi soal TWS ini gitu. Sampai pada akhirnya saya menemukannya justru di marketplace, di mana toko official mereka menjual produk ini. Dari situ, dari deskripsi baru ketahuan technical specification dari TWS ini. Agak aneh sih. Dan saya sedikit amazed karena charging case dari TWS ini tidak seperti charging case pada umumnya. Menurut saya ini lebih kayak tempat kacamata daripada sebuah charging case TWS. Bentuknya memanjang, agak lonjong dengan tulisan Eagle di bagian atas yang tentu saja tidak mulus. Karena TWS ini belakangan saya bawa kemana-mana. Terus di bagian depan ada LED indikator dan di bagian belakang ada tombol reset plus port USB Type-C. Di dalamnya kita akan menemukan sepasang TWS plus sebuah LED indikator di bagian tengah yang menunjukkan kapasitas baterai di charging case dan kapasitas baterai di masing-masing TWS. Secara fungsi, fitur LED ini terasa berguna sekali ya. Tapi saya merasa justru panel LED ini bikin si TWS terasa terlihat murahan gitu. Karena kita semua tahu ya, TWS murah yang ada di marketplace biasanya ada LED buat nunjukin kapasitas baterainya. Kalian pernah nggak ngelihat TWS yang harganya jutaan tapi punya panel LED kayak gini? Nggak pernah kan? Desain TWS ini terlihat unik dengan ear hook yang gede gitu. Karena memang TWS ini cara menggunakannya adalah dengan dijepitkan ke daun telinga gitu. Desain begini juga bikin si TWS nggak gampang lepas. Dan seperti namanya, TWS ini memang diperuntukkan untuk berolahraga. TWS berjenis open ear punya sebuah kekurangan yang juga jadi sebuah kelebihan, yaitu isolasi suara yang tidak sempurna, tapi memberikan awareness yang lebih saat digunakan. Terutama untuk yang suka dengerin musik di luar sambil berolahraga atau bahkan berkendara. Belakangan TWS jenis begini memang lagi marak banget dibuat oleh beberapa brand yang memang suka bikin TWS gitu. Mulai dari Bose, Huawei, mereka bikin juga. Terus Shokz, brand yang relatif baru, yang ternyata produk mereka juga bagus. Wajar karena harganya juga mahal gitu. Dan beberapa brand-brand dari China sana yang ngeluarin juga ternyata versi-versi murahnya gitu. Salah satunya ya Eagle ini. Nih saya pakai, lumayan nyaman. Kelebihan lain dari TWS ini adalah saya sama sekali nggak ngerasa capek waktu pakai si TWS dalam waktu yang lama.
Karena desainnya open ear, jadi posisinya memang ngambang aja di depan kuping telinga gitu. Jadi nggak berasa ada sesuatu yang nempel di kuping gitu. Sehingga untuk kenyamanan saya acungi 2 jempol buat TWS ini. Dalam paket penjualan kita akan menemukan sebuah charging case serta sepasang TWS-nya. Terus ada kabel charging dan buku manual. Eagle itu ngasih garansi setahun ya buat TWS ini. Tapi dia juga ngasih garansi yang cukup spesial, yaitu garansi 7 hari, dimana kalau kalian nggak suka sama TWS ini, kalian boleh balikin TWS-nya. Sebuah term and condition garansi yang cukup mind blown ya. Karena nggak banyak brand yang berani ngasih jaminan kalau lo nggak suka lo balikin aja gitu produknya gitu. 7 hari lagi kan. Ini kalau saya punya niat jahat nih, saya beli aja itu produknya, saya buat reviewnya, terus saya bilang nggak suka nih, jelek, terus saya balikin. Dapat tuh satu konten tanpa harus membeli. Kalau saya punya niat jahat, untungnya saya orang baik, jadi saya tidak berbuat jahat. Aduh, ada aja Eagle nih. Di dalam TWS ini terdapat sebuah dynamic driver berukuran 16,2 mm. TWS ini juga udah support beberapa kodek seperti SBC dan AAC. Jarak transmisi atau coverage areanya diklaim sampai 10 meter. Artinya kalian bisa bergerak bebas dalam range 10 meter dan tetap terhubung ke device smartphone atau komputer. Ada baterai berukuran 60 mAh di setiap TWS-nya dan baterai berukuran 600 mAh di charging case-nya. Daya tahan baterai TWS ini diklaim sampai 9 jam untuk dengerin musik terus-menerus dan tambahan 36 jam dengan baterai dari charging case-nya. TWS ini juga tahan terhadap keringat karena punya sertifikasi IPX5 ya. Eagle Runner 2 ini diklaim punya environmental noise cancelling yang bisa ngeredam suara bising sekitar yang ditangkap oleh mikrofon. Itu yang bikin suara yang ditangkap oleh mikrofon jadi lebih minim noise dan lebih jernih. Katanya begitu. Apakah benar klaim tersebut? Kalian bisa mendengarkan video ini, di mana saya merekam menggunakan suara dari mikrofon Eagle Runner 2. Eagle apa Eagle? Eagle harusnya kan bacanya ya. Begitu kualitas suaranya. Oke, saya akan ceritakan impresi suara dari TWS ini. Eagle Runner 2 ini pakai teknologi air conduction. Berbeda dengan TWS yang biasanya nyumpel lubang telinga, dia nempel di tulang pipi terus ngirim getaran suara langsung ke telinga. Untuk sebuah TWS open ear dengan harga 300 ribuan, Eagle Runner 2 ini suaranya enak ya. Untuk frekuensi low-nya atau bass-nya, saya nggak bisa bilang kalau bass-nya besar, karena memang isolasi dari TWS ini nggak ada gitu. Itulah yang bikin impact bass-nya agak kerasa kurang nendang kayak TWS in-ear. Tapi tetap kerasa ada impact-nya, masalahnya memang nggak gede-gede amat. Jadi kayak secukupnya aja gitu. Untuk dengerin beberapa genre musik, tentu aja nggak begitu maksimal ya. Kayak misal EDM, dangdut, atau musik-musik K-pop gitu. Untuk frekuensi mid, mungkin ini jadi salah satu kelebihan dari TWS ini. Suara vokalnya kedengeran jernih dan berasa kayak maju ke depan aja gitu. Kalau buat dengerin suara vokal, saya akui TWS ini enak ya. Entah itu suara vokal pas nyanyi atau bahkan dengerin podcast. TWS ini kerasa nyaman. Sedangkan untuk frekuensi high atau treble-nya menurut saya lumayan jernih dan nggak bikin kuping sakit. Walaupun dengerin musik dalam waktu yang nggak lama. Detail suara di frekuensi high juga masih kedengeran, kayak suara simbal atau hi-hat gitu. Atau beberapa instrumen yang ngasilin suara berfrekuensi tinggi. Separasi instrumennya sendiri, walaupun nggak sedetail earphone in-ear, separasinya masih cukup oke menurut saya. Masih gampang lah membedakan suara-suara instrumen dalam musik. Dan untuk soundstage-nya menurut saya ini lumayan luas ya, karena desain open ear ini salah satu kelebihannya adalah ngasih soundstage yang lebih luas. Lebih spacious gitu loh dibandingkan desain TWS in-ear. Jadi secara keseluruhan, Eagle Runner 2 ini suaranya cukup oke, cukup enak. Maksudnya untuk harga 300 ribu, menurut saya sudah lebih dari cukup. Sudah sangat nyaman buat dipakai olahraga misalkan, atau cuma sekedar buat musik. Walaupun tidak sempurna, karena wajar harganya cuma 300 ribuan. Jadi rasanya nggak fair kalau kita compare dengan beberapa TWS jenis dengan harga yang lebih mahal daripada itu. Jadi menurut saya masih sangat worth it.
TWS dengan harga 300 ribuan berjenis open in-ear ini memang diperuntukkan untuk dipakai sambil berkegiatan, terutama untuk berolahraga ya. Secara fungsi, dia bisa berjalan dengan sangat baik, dengan kualitas suara yang menurut saya cukup oke. Walau punya banyak kekurangan, tapi belum masuk kategori jelek lah. Kesimpulannya, kalau kalian merasa Bose, Huawei, Shocks, dan lain-lain itu terasa mahal, saya rasa TWS ini bisa jadi solusi buat kalian yang ingin punya TWS open earbuds, atau mungkin sekedar penasaran untuk nyobain gimana sih rasanya pakai TWS berjenis ini gitu. Jadi sangat layak buat dibeli. Oke, segitu aja review singkat saya soal TWS ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Iron pamit dan salam olahraga.